Oke, kita panen jamur jakaba nih kawan-kawan. Ini jakaba yang didapatkan dari pupuk Haji Eng. Kelihatan lebih gemuk. Sementara kalau yang dari air leri ya seperti ini nih. Dari air cucian beras. Kelihatan nih. Seperti ini harus sudah dipanen nih kawan-kawan. Supaya dia tidak sesak. Nanti kalau sesak dia bakalan modar. Tuh. Ada satu yang dilihat bahwa di dalam jamur jakaba ini ada spora juga berwarna hijau tuh kawan-kawan. Ini yang saya nggak tahu nih apakah memang ini trichoderma atau tidak ya kan. Saya kurang paham juga. Tapi kemungkinan sih kalau kata orang-orang ini termasuk jamur trichoderma kawan-kawan. Dan ini dapatkan dari nasi. Ada nasi yang saya taruh nih. Ini salah satunya seperti ini. Karena nyuci berasnya itu di wadah magicom ya kan. Jadi nasinya terikut ke dalam. Kemungkinan itu adalah jamur trichoderma. Jadi kita panen nih kawan-kawan. Kita panen sampai terlihat nanti dia tidak begitu berkembang lagi, baru airnya diganti dengan air cucian beras yang baru. Oke, nih. Ini kawan-kawan bisa lihat nih perbedaannya yang menggunakan air leri dengan menggunakan pupuk Haji Eng. Jadi pupuk Haji Eng itu terlihat lebih gemuk-gemuk kawan-kawan. Ntar saya tiriskan dulu ya. Ini kelihatan nggak nih di bawahnya ini ada daun. Dari dedaunan kawan-kawan. Jadi saya masukkan juga di daun-daun ke dalamnya. Berarti ada sampahnya. Dan itu juga termasuk makanannya. Oke. Nih bedanya. Panen lagi. Ini udah tebal banget nih. Jadi kalau misalkan dibiarkan kawan-kawan ini bisa layu jamurnya, kemudian bisa mati. Nih kawan-kawan bisa melihat dari nasi yang warna putih ini nasi nih kawan-kawan. Ya. Dari nasi ini tumbuh warna hijau nih, udah mulai tumbuh warna hijau. Terlihat kan? Dan ini kemungkinan memang trichoderma, dan kemudian nih spora jakabanya udah mulai merambah, menyebar ke nasinya. Oke. Kita biarkan aja dulu di dalam sini. Ini masih bisa untuk berkembang lagi kan? Berkembang. Jadi kalau misalkan airnya mau dikurangi boleh nih, udah bisa digunakan. Kemudian diganti dengan air yang baru. Air yang baru kawan-kawan. Saya pisahkan dulu coba dari nih. Kalau kita remas gini kawan-kawan, banyak ya. Kandungan airnya banyak banget nih. Oke. Kemudian ini nanti kita tutup lagi. Dan yang selanjutnya ini kita jemur kawan-kawan. Kita jemur. Juga terlihat masih sedikit, cuman gede-gede tuh. Masih pembentukan spora.
kita jemur nih mumpung panas. Ini dia, kita jemur aja dulu sampai kering. Jadi ini kita bisa apa kawan-kawan, kalau udah kering nanti benar-benar kering seperti ini kan, kita bisa masukkan dalam wadah. Kemudian itu bisa kita gunakan untuk pembentukan jamur jakaba yang baru. Nah, jadi kalau misalkan mau bikin jamur jakaba lagi, tinggal dimasukkan ke dalam air leri ataupun air cucian beras, nanti bakalan berkembang lagi. Iya, dari yang telah dijemur seperti ini. Kita keringkan. Oke. Nah, ini dia kawan-kawan yang memang udah kering banget. Udah sangat rapuh. Ini penjemurannya bisa memakan waktu 3 hari ya, supaya kering banget, jadi nggak lembab lagi di dalamnya. Kita bawa dulu ke dalam. Nah, ini dia. Jadi harus benar-benar kering kawan-kawan ya, benar-benar kering seperti ini, jangan sampai lembab lagi. Sebab kalau misalkan lembab, dia bisa mendatangkan jamur yang jahat juga nih. Dan kemudian ada apa namanya, seperti ada belatung ataupun tempat bertelurnya lalat ya. Jadi harus benar-benar kering. Udah kita hancurkan, kemudian ini udah bisa kita simpan untuk biang besok lagi kalau kita mau membuat jamur jakaba. Nih, kita simpan dalam wadah. Jadi kawan-kawan, kalau misalkan seandainya ini mau dibuat lagi untuk pembuatan jamur jakaba yang baru, jadi kita tinggal nambahin bahan-bahannya ya, nggak sulit kok, yaitu dengan menggunakan air cucian beras ataupun air leri, kemudian mau ditambahkan dengan sayur ataupun daun yang telah kita sampaikan di video sebelumnya kawan-kawan, yaitu dengan menggunakan daun singkong ataupun pucuk daun ubi kayu ya. Dan itu bisa diganti dengan daun yang lain, maksudnya dia nggak terfokus hanya daun singkong aja. Kemarin banyak yang nanya kalau diganti dengan daun yang lain bagaimana gitu. Boleh, silahkan. Dan itu juga kita buat suatu eksperimen yang baru ya kan, supaya hasilnya juga dapat kita lihat sendiri gitu. Yang penting dia memiliki unsur N yang tinggi, yaitu seperti daun kelor misalkan ya, bukan daun untuk pestisida. Jadi kita campurkan daun tersebut ya, ada di video saya sebelumnya tuh untuk menambahkannya. Jadi air leri, air cucian beras, kemudian diremaskan dedaunan yang memiliki unsur N yang tinggi. Dari rumput-rumput juga bisa kawan-kawan, yaitu seperti pembuatan biosaka ya, POC biosaka itu kawan-kawan. Kemudian ini tinggal kita taburkan aja di atasnya lagi. Jadi kita hancurkan, kemudian kita taburkan di atasnya, set gitu ya. Nah, nanti dia bakalan berkembang dengan sendirinya lagi jamur jakaba ini. Oke, demikian dulu deh yang dapat saya sampaikan dari pemanenan jamur jakaba, kemudian bagaimana caranya supaya awet kita simpan, dan pada saat kita ingin menggunakannya lagi nanti ya kita kembangkan lagi dengan menggunakan jakaba yang kering seperti ini. Udah dalam kemasan. Oke, terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatkan tempat yang teduh lagi, tempat penyimpanan pupuk kita kawan-kawan.